Balik lagi dengan kami Ceratif Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang sangat Alo sukai yang menceritakan usaha 6 orang yang mengalahkan pemimpin diktator. Gak usah banyak cincong, langsung aja inilah alur cerita film 6 Underground. Di awal film diperlihatkan sosok anak kecil dengan nama samaran Wan. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Bocah ini mempunyai bakat YG luar biasa. Dia mempunyai keahlian hacking, teknologi canggih magnet serta keahlian saintis lainnya. Diperlihatkan Wan sedang mengendarai mobil berwarna hijau dan sedang kejar duaan sama orang yang gak dikenal. Kemudian diperlihatkan bahwa salah satu tim Wan sedang melakukan operasi di jok mobil belakang untuk mengangkat peluru seorang anggota yang tertembak di area perutnya. Sementara itu aksi kejar duaan masih berlangsung sengit. Kemudian dijelaskan bahwa Wan dan timnya ini memakai kode angka untuk setiap anggotanya. Driver Mer 6 atau 6. Kemudian ada 2. 2 adalah anggota CIA. Kemudian 3. Dia adalah dokter wanita. Ada lagi 4, dia adalah atlet parkour. Pada saat pengejaran sedang berlangsung, Wan menyuruh 6 untuk berhenti sebentar untuk membuka password HP sang presiden diktator dengan scan retina mata pengacara itu. Ternyata semua transimis menuju 4 jenderal presiden. Di tempat lain dia ada 3, dia adalah pembunuh bayaran yang sedang menunggu perintah Wan untuk pindah ke titik penjemputan yang baru. Aksi kejar 2 masih terus berlangsung. Ketika hampir di penjemputan terbaru. Dan karena kaca depan mobil pecah. Six menjadi panik karena pandangnya menyetir ternangu dan akhirnya 6 tewas tertanam batang besi. Setelah itu mayat 6 dibungkus plastik dan dibuang ke laut. Wan mencari pengganti Six yaitu 7. Adegan berpindah kepada flashback seseorang yang bernama Blane. Dia pernah bertugas di Afghanistan dan bertugas menjadi pasukan Delta menjadi sniper. Tapi dia melakukan kesalahan, karena melakukan kesalahan dia diberhentikan. Disinial kesempatan Wan untuk rekrutu anggota baru ke timnya yaitu Blane. Wan membujuk Blane dan motivasi bahwa tidak ada yang bias selamatkan dunia, tidak ada yang bias selamatkan dunia, tapi kita membasi penjahat internasional. Lalu Blane memalaskan kematian hingga dia bias bergabung ke tim Wan dengan nama 7. Markasnya berada di California, yang di bandara yang sudah gak terpakai. Para anggota berkumpul untuk membahas tugas kotor yang tidak bias dilakukan manusia biasa. Di sini adalah ghost, orang yang dianggap sudah mati dan tidak ada nama, yang ada adalah nomor tiap anggotanya. Target YNG di Sipakna ada 8 target. Yang pertama adalah diktator Turkis yang bernama Rofak Alimov. 5 yang berada di dalam gedung, dia melemparkan bom ketawa. Kemudian 2 dan 3 datang dengan membawa mobil Ferrarinya dan langsung masuk untuk beraksi. Sementara itu 4 sudah berada di lantai atas yaitu lantai 90. Di sana terlihat para penjaga segan ramai sehingga dia bersembunyi di dalam air kolam renang. 7 ingin menghabisi penjaga namun karena bisa ketahuan dia menahan diri. 7 membantu 4 dengan membantu membuat lubang udara. Terjadi adegan tembak-tembakan sengit di sana. Saat lainnya sibuk menghadapi penjaga, 4 berhasil mendapatkan adik dari Rofak yaitu Murad. Kemudian tiba-tiba para penjaga makin banyak yang datang, sepertinya Rofak sudah memperkirakan hal ini. 2 dan 3 turun ke bawah namun 5 bilang banyak polisi di sana. Akhirnya mereka memutuskan ke atas. Akhirnya 7 membuat keputusan menembak kolam renang kaca. Kemudian akhirnya adik Rofak dapat diselamatkan dengan menyeberang gedung menggunakan tali. Mensusul 3,1 dan 2 secara gantian. Akan tetapi 4 terlambat menyeberang gedung karena tali tersebut sudah dipotong oleh musuh. Lalu 7 dan 2 standby di mobil, kemudian semua tim berkumpul di mobil dan segera pergi. Sementara itu 4 yang tertinggal, dia berusaha mencari jalan keluar untuk melarikan diri dari para penjahat. Akhirnya 4 bisa menyeberang dan menanyakan posisi tim mereka. Namun saat berlari 4 mengalami kesulitan, 7 tidak mau meninggalkan 4 akan tetapi 1 menyuruh untuk meninggalkan 4. Dan 3 mengambil keputus untuk berhenti. Namun dengan skill snipernya dia menghabisi penjahat. Rofak menjadi sangat kesal ketika adiknya diculik.
Hingga para Ghost dilacak namun tidak ditemukan jejak digital karena mereka tidak bisa ditemukan. Misi selanjutnya adalah terbang ke Turkistan. Tim Ghost dibagi 3 tim. Setelah pidato kenegaraan mereka akan berpesta di kapal pesiar. Untuk bisa mengisolasi Rofak, tugas Wan mengunjungi PLN untuk membuat uji tekanan listrik. PLN ini yang mentransmisikan listrik ke istana Rofak. Hingga pada akhirnya hari orang mati tiba. 2 standby di kapal pesiar Rofak. 3 standby di mobil untuk bersiap ke istana. Kemudian saat tiba untuk Wan menghidupkan mainan kecil. Ketika Rofak berpidato langsung dialihkan adik Rofak bahwa adik Rofak mengatakan kepada rakyatannya saatnya revolusi. Rakyat bergembira dan Wan mengaktifkan bom yang ada di dekat patung dekat Rofak. Kemudian listrik padam. TV dibajak sehingga hal itu membuat Rofak harus mengamankan diri ke kapal pesiarnya. Kemudian dia mengaktifkan teknologi magnetnya. Rofak melarikan diri dengan speedboat-nya. Di tengah laut Rofak dijemput helikopter. Akan tetapi ternyata tim Ghost sudah berada di helikopter tersebut untuk menjebak Rofak. Hingga kemudian Rofak diserahkan ke rakyatnya sendiri. Kemudian tim Ghost berkumpul untuk misi berikutnya.